Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan. Yang pertama itu ada Ilham Krisna Mukti dengan NIM 21411013098. Lalu yang kedua ada saya sendiri Ismaul Atikoh dengan NIM 21411013030. Lalu yang terakhir ada Farah Fauzia Sahda dengan NIM 21411013029. Ya, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas terkait tentang subjek dan objek hukum administrasi negara, serta analisis kasus pelanggaran pejabat pemerintah. Materi yang pertama yaitu terkait tentang definisi subjek hukum administrasi negara yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Hukum administrasi negara mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara dan entitas lainnya di Indonesia. Salah satu elemen penting dalam HAN adalah subjek hukum administrasi negara. Hukum ini memegang peranan penting dalam mengatur pelaksanaan kebijakan pemerintah dan menjaga agar tindakan pejabat negara berada dalam koridor yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Subjek dalam hukum administrasi negara adalah jabatan-jabatan administrasi negara mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Jabatan-jabatan dalam administrasi negara dianggap sebagai subjek hukum karena setiap jabatan memiliki wewenang dan tugas. Subjek dalam lapangan hukum ada dua macam, yaitu orang dan badan hukum. Badan hukum sebagai subjek hukum terdiri atas badan hukum publik dan badan hukum privat. Hukum administrasi negara termasuk dalam salah satu atau merupakan bagian dari bidang hukum publik. Dalam hukum administrasi negara, sebagai bagian dari hukum publik, subjek hukumnya adalah jabatan-jabatan pemerintah. Jabatan-jabatan pemerintah itu merupakan subjek hukum yang mandiri dari sudut pandang hukum publik karena tiap jabatan mempunyai wewenang dan tugas mandiri yang bersifat otonom. Setiap jabatan pemerintah yang mempunyai wewenang dan tugas yang bersifat otonom, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Definisi objek hukum administrasi negara. Objek dalam hukum administrasi negara adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran atau tujuan dalam pelaksanaan kegiatan administrasi negara. Menurut klasifikasi objek dalam hukum administrasi negara, objek dapat dibedakan menjadi dua, yaitu objek hukum dan objek administrasi. Objek hukum adalah segala sesuatu yang diatur oleh hukum, sedangkan objek administrasi adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran atau tujuan dalam pelaksanaan kegiatan administrasi negara. Jenis-jenis objek dalam hukum administrasi negara antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, objek administrasi publik, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan negara, seperti pelayanan publik, penyelenggaraan keamanan dan ketertiban, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang kedua, objek administrasi privat, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan privat seperti perizinan usaha, pemberian hak atas tanah, dan penyelesaian sengketa perdata antara pemerintahan dengan individu atau perusahaan. Yang ketiga, objek administrasi politik, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan politik seperti pemilihan umum, pembentukan partai politik, dan pengambilan keputusan politik oleh pemerintah. Dalam pelaksanaan kegiatan administrasi negara, objek juga dapat dibedakan berdasarkan sifatnya, yaitu objek material dan objek formil. Objek material adalah segala sesuatu yang bersifat konkret dan dapat diraba atau dilihat secara langsung seperti bangunan, tanah, kendaraan, dan lain sebagainya. Sedangkan objek formil adalah segala sesuatu yang bersifat abstrak dan tidak dapat diraba atau dilihat secara langsung seperti kebijakan, peraturan, dan lain sebagainya. Berikut adalah beberapa contoh objek dalam hukum administrasi negara sebagai berikut. Yang pertama, tanah. Tanah merupakan salah satu objek penting dalam hukum administrasi negara. Tanah yang dimiliki oleh negara dikelola oleh pemerintahan untuk kepentingan umum seperti pembangunan, infrastruktur, pemukiman, dan lain sebagainya. Penyalahgunaan pengelolaan tanah dapat menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan negara. Yang kedua, bangunan. Bangunan publik seperti gedung pemerintah, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya juga menjadi objek penting dalam hukum administrasi negara. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan bangunan tersebut dilakukan dengan baik dan sesuai dengan kepentingan umum.
Yang ketiga, kendaraan. Kendaraan yang dimiliki oleh negara seperti mobil dinas, bus, dan lain sebagainya juga menjadi objek dalam hukum administrasi negara. Penggunaan kendaraan tersebut harus dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan kepentingan umum. Penyalahgunaan kendaraan dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan negara. Yang keempat, barang milik daerah. Barang milik daerah juga menjadi objek dalam hukum administrasi negara. Barang-barang tersebut meliputi aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah seperti gedung, kendaraan, dan lain sebagainya. Pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan dengan baik dan transparan, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, terima kasih kepada Mbak Farah yang telah menjelaskan materi terkait tentang objek hukum administrasi negara. Materi selanjutnya yaitu terkait tentang analisis kasus pelanggaran pejabat pemerintah yang akan disampaikan oleh Mas Ilham. Kepada Mas Ilham, saya persilahkan. Ya, perkenankan di sini saya Ilham Krisnamukti selaku presentator dari kelompok 5 izin memaparkan hasil analisis kasus pelanggaran yang melibatkan subjek pada hukum administrasi negara. Kasus yang kami analisis menyangkut kasus pelanggaran proyek Tol Jor, di mana dalam analisisnya pada tahun 2012 terjadi kasus pelanggaran dalam proyek pembangunan Tol Jakarta Outer Ring Road atau Tol Jor yang melibatkan Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT. Pelanggaran tersebut berupa isu korupsi dalam proyek pembangunan Jor, di mana terdapat dugaan adanya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum pejabat BPJT dan rekanan proyek. Pelanggaran ini melanggar pasal nomor 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lalu sebagai penyelesaian pelanggaran tersebut, kasus ini akhirnya diusut oleh KPK dan membuahkan hasil. Pada tahun 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap sejumlah orang yang terlibat dalam kasus ini, termasuk pejabat BPJT yang sudah melanggar kewenangannya atau bertindak di luar dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan pengusaha rekanan proyek. Dalam putusannya, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa, antara lain 7 tahun penjara untuk Direktur Utama PT Nusa Konstruksi Engineering, 5 tahun penjara untuk Kepala Bidang Perencanaan dan Pengawasan Proyek BPJT, dan 4 tahun penjara untuk pengusaha rekanan proyek. Kasus ini menjadi salah satu contoh sukses dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Lalu sebagai jurisprudensi, kasus ini juga menjadi jurisprudensi dalam hukum administrasi negara, di mana pemerintah atau instansi pemerintah harus bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam hal ini berarti pejabat BPJT atau Direktur Utama dan Kepala Bidang Perencanaan Pengawasan Proyek pejabat BPJT-nya itu telah melanggar kewenangannya, melanggar apa yang menjadi sebuah tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Nah, proyek ini harus diusut dan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini juga berlaku untuk pengawasan dan pengendalian proyek dalam hukum administrasi negara. Begitulah analisis dari kelompok kami tentang kasus pelanggaran proyek Tol Jor pada tahun 2012. Sebagai referensi kami mengambilnya dari hukum online, yaitu dalam linknya nanti ada di PPT dan makalah kelompok kami, lalu dengan berita dari KPK, lalu referensi lainnya yaitu Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 dan putusan Pengadilan Tipikor Jakarta nomor 34 garis miring pidana TPK garis miring 2016 garis miring PT JKT tanggal 28 Juni 2016. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mas Ilham atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu saya akan membacakan terkait kesimpulan kasus pelanggaran pejabat proyek Jalan Tol Jor tahun 2012 yang melibatkan Badan Pengaturan Jalan Tol atau BPJT menjadi sorotan publik yang menggambarkan pentingnya hukum administrasi negara dalam menjaga integritas dan akuntabilitas sektor publik. Melalui analisis kasus ini, beberapa kesimpulan dapat ditarik bahwa pentingnya hukum administrasi negara. Dalam hal ini, hukum administrasi negara memainkan peran penting dalam mengatur hubungan antara pemerintah sebagai subjek hukum administrasi negara dan masyarakat sebagai objek hukum. Melalui prinsip-prinsip hukum administrasi negara seperti prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas,
pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat dapat ditekan dan diberikan sanksi yang sesuai. Implikasi pelanggaran terhadap masyarakat seperti kasus pelanggaran proyek jalan tol JOR tahun 2012 memberikan dampak negatif kepada masyarakat, seperti resiko keselamatan yang meningkat akibat kualitas konstruksi yang buruk dan gangguan arus lalu lintas. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga integritas dan kualitas dalam proyek-proyek infrastruktur guna melindungi kepentingan masyarakat dalam menghadapi kasus pelanggaran seperti ini, penegakan hukum yang tegas, peningkatan tata kelola proyek, dan penguatan integritas menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintah yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Hukum administrasi negara sebagai landasan hukum dan prinsip-prinsipnya memiliki peran sentral dalam menjaga keselamatan, keadilan, kesejahteraan masyarakat dalam konteks proyek-proyek publik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.